Sedikit pun Kara tidak merasa bahwa di rumah ada hati yang terluka melihatnya pergi dengan Brian. Kini malah dengan perasaan yang bahagia Kara melenggang memasuki restoran yang telah Brian pilih. Langkah Kara pula sesuai dengan arahan Brian, untuk menuju meja nomor 7. Awalnya Kara hanya menganggap Brian memilih meja itu karena nampak kosong. Karena menurut Kara, acara malam itu juga sekedar makan malam biasa. Namun alangkah terkejutnya Kara saat dia tiba di meja yang ditunjuk Brian. Di sana ada wanita cantik yang sedang menunggunya. Ayla, sahabat lama Kara. Ternyata sudah menantikan kedatangannya. Dek. Jantung Kara seperti berhenti berdetak saat itu juga, langkah kakinya pun terjeda, menatap nanar seorang wanita yang telah lama sekali tidak dia lihat. Ayla, gumam Kara dengan lirih. Masih tak percaya akhirnya saat ini tiba. Sebuah pertemuan tak terduga di antara dia dan Ayla. Brian memang sengaja tak mengatakan apapun tentang Ayla pada sang istri. Karena tak ingin Kara meminta waktu lagi, mengulur waktu tentang pertemuan keduanya. Brian sengaja mengatur pertemuan ini sendiri. Kara tidak menemukan jalan untuk mundur, pada akhirnya dia melanjutkan langkah hingga berdiri tepat di hadapan Ayla yang memang telah menunggu. Sesaat tak ada kata, hanya tatapan keduanya yang saling terkunci. Kedua mata mereka sama-sama menggenang air bening. Maafkan aku Ai, dulu aku pergi tanpa pamit, ucap Kara, kalimat pertama yang dia ucapkan setelah sekian lama tanpa komunikasi. Setelahnya Kara menggigit bibir bawah kuat-kuat, menahan diri agar tidak menangis. Tapi bukannya menjawab, Ayla justru langsung memeluk sang sahabat dengan erat. Membuat Kara mematung dan akhirnya membalas pelukan itu. Lalu tanpa aba-aba keduanya malah menangis bersama. Tangis yang tertahan sampai keduanya merasakan sesak di dada, tenggorokan yang tercekat. Maafkan aku juga Kara, aku tidak tahu apapun tentangmu selama ini. Aku tidak ada di saat kamu kesulitan dan pasti membutuhkan dukungan. Aku terlalu sibuk dengan duniaku sendiri Kara, balas Ayla. Rasanya masih seperti mimpi dia bisa memeluk Kara saat ini. Beberapa hari kemarin dia masih belum mendapatkan titik terang untuk bertemu dengan Kara, tapi kemudian ada angin segar lewat Mama Vina. Dan akhirnya pertemuan malam ini benar-benar terjadi. Bukan salah kamu kalau tidak tahu apa-apa Ai, aku sendiri yang memang memilih diam dan pergi tanpa memberi kabar, jawab Kara, tak ingin Ayla menyalahkan diri sendiri. Karena kenyataannya, memang dirinya yang memilih pergi. Dalam beberapa saat tak ada jawaban lagi dari bibir Ayla. Mungkin karena terlalu banyak kalimat yang ingin diutarakan, akhirnya malah bingung dan tak bisa mengatakan apapun. Kini keduanya terus saling memeluk erat dengan tangis yang belum reda. Tak ada yang sadar bahwa Brian ada di sana. Aku sudah bertemu dengan Kiara, ucap Ayla dengan setengah berbisik, juga secara perlahan melepaskan pelukan keduanya. Kara dan Ayla sama-sama sesenggukan, kini usia mereka sudah semakin tua. Namun pertemuan ini seolah membuat keduanya kembali ke beberapa tahun lalu, saat masih di awal lulus SMA. Mendengar pengakuan Ayla itu Kara semakin menangis. Dia jadi ingat lagi dengan masa-masa dulu, ketika hamil dan melahirkan Kiara sendirian. Banyak hal-hal pahit yang dia telan sendiri, yang kini membayangkannya saja rasanya sangat sakit. Merasakan tangis sahabatnya semakin pecah, derai air mata Ayla juga semakin deras. Tangis Kara saat itu sudah cukup jelas untuk menggambarkan betapa sakitnya Kara di masa lalu. Berjuang sendiri membesarkan Kiara dengan ujian yang pasti datang dari berbagai sisi. Kamu sangat kuat Kara, kamu wanita hebat. Kamu luar biasa. Sekarang kamu pantas bahagia Kara, ucap Ayla lagi sambil menepuk pelan punggung Kara. Iya, sekarang aku sudah sangat bahagia Ayla, jawab Kara.
Kini semuanya seperti kembali seperti semula. Berjanjilah padaku, jangan pernah pergi lagi seperti kemarin. Kara mengangguk sambil membalas tatapan Ayla, mengulum senyum pula di bibirnya meski wajah masih merah karena tangis. Aku berjanji. Di belakang mereka, Brian masih setia menjadi patung. Dia hanya diam, namun bibirnya tersenyum melihat keduanya. Setelah makan malam yang sekaligus menjadi momen pertemuannya dengan Ayla, kini Kara merasa bahagia sekali. Tak ada lagi beban-beban yang mengganjal di hati, semua lenyap tertimbun perasaan lega dan senang yang tidak terkira. Saking bahagianya Kara, dia sampai melupakan kegundahan hatinya terhadap perlakuan sang mama kemarin. Bahkan kini Kara tidak berharap banyak lagi. Biarkan saja meski sampai nanti Mama Vina tetap tidak mau mengakuinya, hidup Kara sudah baik-baik saja tanpa itu semua. Bri, terima kasih ya. Kamu sudah mengatur pertemuanku dengan Ayla. Sebelumnya aku selalu merasa tidak siap, selalu takut jika pertemuan kami akan berakhir buruk. Andai kamu tidak mengatur semua ini, pasti sampai nanti aku tidak akan siap menemui Ayla, ucap Kara ketika mereka sudah dalam perjalanan pulang. Pertemuan yang tidak terduga tadi telah menyadarkan Kara bahwa selama ini dirinya lah yang selalu takut. Padahal, Ayla sudah lama mencarinya dan ingin bertemu dengannya. Dan Kara juga baru sadar jika perasaannya akan sebahagia ini setelah bertemu kembali dengan Ayla. Tidak perlu berterima kasih sayang. Aku hanya ingin memberimu kejutan, karena aku yakin apa yang kamu takutkan itu tidak akan pernah terjadi, balas Brian sambil tersenyum. Ikut bahagia melihat wanita yang dicintainya merasa senang dan tidak gundah lagi. Kapan-kapan aku ingin mengajak Kiara jalan-jalan bersama Ayla. Pasti akan menyenangkan sekali, ujar Kara, tersenyum sendiri saat membayangkan keseruannya. Brian pun tersenyum dan mengangguk setuju. Lain kali kita agendakan sayang. Tapi sebelum itu aku akan membuat pengumuman resmi dulu. Pernikahan kita dan keberadaan Kiara harus secepatnya diketahui oleh semua orang. Aku tidak mau jika mereka masih terus menganggapku sebagai suaminya Iriana. Tapi dia meminta waktu 1 minggu, balas Kara, teringat lagi dengan permintaan Iriana waktu itu. Sama saja sayang, pada akhirnya semua orang juga akan tahu. Daripada diulur-ulur lagi dan membuat orang-orang semakin salah paham, lebih baik dipercepat saja. Nanti kalau dia macam-macam, biar aku yang urus, putus Brian. Tidak bisa dibantah lagi, keputusannya sudah bulat untuk segera mengumumkan pernikahannya dengan Kara. Karena Brian sudah memutuskan, maka Kara juga tidak membantah lagi. Ikut saja dengan langkah yang akan diambil Brian. Kara percaya lelaki itu pasti lebih tahu apa yang paling baik untuk hubungan mereka. Akhirnya malam itu juga, setelah mereka tiba di rumah Brian langsung menghubungi Jody. Ingat besok pagi. Lakukan dengan baik dan jangan sampai ada kesalahan, kata Brian. Memberikan perintah pada asisten pribadinya. Baik, Tuan. Saya mengerti. Saya pastikan semuanya akan berjalan lancar sesuai dengan keinginan Anda, jawab Jody. Seperti biasa selalu patuh dengan apapun yang diperintahkan oleh Brian. Mendengar jawaban Jody, Brian tersenyum lega. Akhirnya dia bisa memberikan posisi yang sejak awal memang hanya milik Kara. Pagi ini media dihebohkan dengan pemberitaan yang berasal dari keluarga Harwell. Sang tuan muda, Brian Harwell, tiba-tiba mengumumkan kabar perceraiannya dengan Iriana. Pernikahan yang sebelumnya sangat fenomenal mendadak kandas dalam hitungan hari. Semua yang melihat pemberitaan itu hampir tidak percaya, terlebih-lebih mereka yang ikut hadir dalam acara pesta kemarin, sulit untuk percaya jika pasangan pengantin yang nampak serasi itu sekarang sudah berpisah. Satu hal lagi yang membuat publik tercengang dan bertanya-tanya,
Brian juga memberitahukan tentang pernikahannya dengan Kara dan telah dikaruniai anak perempuan berusia 5 tahun. Bukankah selama ini hubungan Tuan Brian dan Nona Iriana sangat harmonis? Kenapa tiba-tiba cerai? Dan tiba-tiba pula ada wanita lain yang menjadi istri Tuan Brian. Sebenarnya apa yang terjadi? Tapi jika anaknya Tuan Brian sudah berusia 5 tahun, artinya wanita itu lebih dulu bersama Tuan Brian dibanding Nona Iriana. Apakah selama ini Nona Iriana menjadi orang ketiga di antara Tuan Brian dan istrinya yang sekarang? Padahal aku menganggap mereka sangat serasi, tapi ternyata ada rahasia yang tersembunyi. Beberapa asumsi miring mulai bermunculan setelah orang-orang melihat pemberitaan yang dibuat oleh Brian. Mereka yang sebelumnya memuji keserasian Brian dan Iriana, mendadak meragukan hubungan keduanya selama ini. Namun Brian tidak peduli dengan semua itu. Meskipun orang-orang akan beranggapan buruk terhadap Iriana dan menganggapnya orang ketiga, Brian juga tetap tak peduli. Konsekuensi karena sejak awal memaksakan pernikahan mereka. Sekarang yang terpenting adalah orang-orang sudah tahu bahwa Kara adalah satu-satunya Nyonya Harwell. Dan sudah ada anak di dalam pernikahan mereka. Dengan begitu tidak ada lagi yang salah paham dan menganggap Kara sebagai simpanannya, seperti Mama Vina kemarin. Selain itu, kedepannya orang-orang akan menghormati Kara sebagaimana menghormati dirinya. Brian tidak akan membiarkan seorang pun punya kesempatan untuk merendahkan Kara. Demi Kara itulah, Brian membuat pengumuman ini tanpa berdiskusi dengan Papa Teddy terlebih dahulu. Brian hanya tidak mau jika nanti sang papa masih menyuruhnya mengulur waktu seperti permintaan Iriana. Brian sudah tidak bisa menunda lagi. Anggapan Mama Vina kemarin sudah membuatnya merasa panas. Brian tak mau mendengar hal semacam itu dari orang lain. Makanya dia lebih memilih bergerak cepat. Tapi karena tidak ada diskusi sebelumnya, Iriana yang tak tahu apa-apa pagi ini juga sangat terkejut saat melihat pemberitaan tersebut. Hanya dalam sesaat setelah pemberitaan itu dipublikasikan, ponsel Iriana tak henti berdering. "Iriana, benarkah kamu dan Brian bercerai? Sekarang bagaimana keadaan kamu Iriana? Siapa sebenarnya wanita itu? Kenapa tiba-tiba menjadi istri Brian? Memangnya sejak kapan mereka berhubungan? Iriana, sebenarnya apa yang terjadi? Kalian nampak baik-baik saja, kenapa tiba-tiba cerai?" Sebagian pesan yang sempat Iriana baca dari jendela notifikasi. Dari teman, saudara, rekan kerja, dan sekedar kenalan yang semuanya mempertanyakan tentang pemberitaan barusan. Mereka ingin meminta kejelasan atas kebenaran yang terjadi. "Kamu keterlaluan Brian. Aku hanya meminta waktu 1 minggu, tapi kamu sama sekali tidak mau mendengarku. Kamu tega Brian, kamu hanya peduli dengan wanita sialan itu dan tidak pernah lagi memikirkan aku. Pasti semua ini juga permintaan dari wanita brengsek itu kan?" Iriana mengumpat sendiri. Matanya menatap nanar pada ponsel yang menyala. Tanpa henti. Pesan dan panggilan terus masuk, sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Namun satu pun belum ada yang ditanggapi oleh Iriana. Jangankan untuk memberikan penjelasan pada mereka semua, sekarang saja Iriana masih kaget dan nyaris tidak percaya. Perceraiannya sudah sampai di publik, posisinya yang digantikan Kara sudah diketahui oleh semua orang. Sekarang Iriana tidak tahu lagi harus bagaimana menghadapi orang-orang. Dia sangat malu, dia tidak mau dianggap rendah. Tapi pemberitaan yang telanjur viral juga tidak akan bisa diredam begitu saja. "Kenapa kamu bisa sekejam ini Brian? Hanya demi wanita rendahan itu, kamu tega membuangku dengan cara seperti ini. Apa yang kamu lihat darinya? Dia sama sekali tidak sebanding denganku Brian." Iriana kembali mengumpat seorang diri.
melampiaskan amarahnya dengan membanting ponsel yang sejak tadi tidak mau diam. Iriana sudah pusing dengan keadaan, masih ditambah dengan rasa penasaran orang-orang terhadap jalan pernikahannya. Rasanya sekarang Iriana ingin menghilang saja dari muka bumi. Karena bukan hidupnya saja yang hancur, tapi juga nama baiknya. Bagaimana jika setelah ini kabar pernikahanku dengan papa juga tercium publik? Batin Iriana di tengah rasa marahnya. Ada ketakutan lain yang pasti membuatnya semakin kehilangan muka. Dia tidak mau itu terjadi, tapi tidak bisa menjamin pula jika rahasia itu tetap aman. Di antara perasaan marah dan hancur yang semakin menjadi-jadi, Iriana keluar dari kamarnya. Emosi yang sudah meledak-ledak mendorongnya untuk menemui Kara saat itu juga. "Kara! Keluar kamu, Kara! Keluar!" teriak Iriana di depan kamar Kara. Menggedor pintunya dengan kasar dan berulang-ulang. "Kenapa kamu kasar sekali? Apa tidak bisa sopan sedikit?" protes Kara sambil membuka pintu. Dirinya yang tadi sedang ada di dalam kamar, tersentak kaget karena ulah Iriana. "Jangan pura-pura bodoh. Kamu tahu apa yang membuatku datang menemui kamu?" bentak Iriana. Matanya melotot tajam pada Kara, penuh amarah dan kebencian. Namun Kara masih bersikap tenang. Dia sudah menduga Iriana tidak akan terima dengan pemberitaan pagi ini, tapi Kara tak menyangka jika Iriana akan semarah itu. Sampai-sampai datang ke kamarnya dan berteriak seperti orang kesetanan. "Bukankah aku sudah memintamu untuk menunggu setidaknya selama 1 minggu? Tapi kenapa sekarang kamu sudah mengumumkan semuanya? Kenapa?" tanya Iriana dengan suara tinggi. Brian tidak bisa mengulur waktu lagi. Dia tidak mau ada orang yang salah paham dengan hubungan kami. Makanya secepatnya diumumkan. Brengsek. Kamu jangan membawa-bawa nama Brian. Aku tahu ini pasti hanya akal-akalanmu saja. Kamu yang menyuruh Brian untuk segera mengumumkan pernikahan kalian. Bentak Iriana. Emosi sudah menyelimuti dirinya, hingga sedikit pun tidak bisa percaya dengan ucapan Kara. Pikirannya kini hanya dipenuhi prasangka-prasangka buruk terhadap Kara, wanita rendahan yang dia anggap sebagai kesialan dalam hidupnya. "Aku tidak pernah menyuruh Brian," balas Kara dengan suara yang masih tenang. Jauh berbeda dengan Iriana. "Bohong. Kamu pasti yang menyuruhnya. Kamu sengaja melakukan ini kan? Kamu ingin melihat hidup dan nama baikku hancur. Kamu licik, Kara." Mendengar Iriana yang kembali membentaknya dan mematahkan jawabannya, Kara pun menarik nafas panjang. Lalu berkata dengan pelan, "Mau percaya atau tidak, terserah. Aku tidak memaksa kamu untuk percaya dengan semua yang aku katakan." Iriana semakin berang karena sejak tadi Kara masih terlihat tenang, bahkan bibir wanita itu sesekali nampak tersenyum. Iriana merasa diremehkan, seakan-akan senyum itu ditujukan untuk menertawakan kekalahannya. "Dasar wanita rendahan. Wanita jalang kamu, Kara. Pelacur." Umpat Iriana, semakin berani melampiaskan amarahnya. Plak. Di luar dugaan, Kara yang terlihat tenang tiba-tiba mendaratkan tamparan keras di pipi Iriana. Rasanya sampai panas, kebas, dan perih. "Kamu." Iriana menggeram sambil memegangi pipinya. "Aku memang tidak meminta apapun pada Brian, tapi kata Brian jika mama macam-macam padaku, aku harus mengadu padanya. Jadi, haruskah aku mengadu sekarang, Ma?" ucap Kara malah sambil tersenyum lebar. Tak mau lagi direndahkan oleh Iriana, Kara mulai bersikap tegas. Meskipun bicaranya tanpa membentak, tapi Kara yakin nyali Iriana akan langsung menciut. Tidak akan berani wanita itu melawan Brian. Dan memang benar apa yang dipikirkan Kara. Iriana diam seketika saat Kara mengancamnya akan mengadu pada Brian. Meski dalam keadaan marah,
Namun Iriana tidak lupa dengan video tak senonohnya yang masih ada di tangan Brian. Iriana seperti dipaksa keadaan untuk sadar diri, semarah apapun dia pada Kara namun Iriana tak akan mampu meluapkannya.